Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyudi dalam channel Joka Joka. Nah, guys, kali ini saya berada di Madinah dan akan joka-joka ke Jeddah. Dan yang menarik di sini adalah saya ke Jeddah itu menggunakan kereta cepat nih, guys. Nah, kalian bisa lihat saya udah beli tiketnya di sini. Ah, jadi saya berangkat dari Madinah Station ke Airport Station yang ada di Jeddah. Berangkat jam 10 dan akan tiba di sana sekitar jam 11.48 insya Allah ya. Nah, di sini ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi sebelum menggunakan kereta cepat ini, guys. Kalian harus membawa barang sekitar 25 kilo. Di sini saya membeli tiketnya dulu sekitar 172 real Saudi Arabia, dan di sampingnya itu ada barcode nih, guys. Nah, jadi barcode ini kalian sisa screenshot di HP kalian, kemudian sebelum masuk di pintunya scan barcode ini, kemudian apa lagi namanya, pintu kereta stationnya akan terbuka nih, guys. Nah, setelah itu perhatikan aturan-aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi sebelum menggunakan kereta cepat ini, guys. Menurut saya ini lebih simpel dan mudah dibanding dengan uh, pesawat nih, guys. Jadi yang pertama itu, customer must bring identification when buying a ticket and when traveling to ensure conformity of the names and ages all of the customers. Jadi kalian harus membawa KTP kalian, kalian harus membawa paspor kalian. Maksud di sini adalah KTP Arab Saudi ya, kalau bagi kalian yang punya. Kemudian check-innya itu sudah bisa 2 jam sebelum keberangkatan. Nah, ketika semua aturan-aturan udah kita baca dan udah kita patuhi, langsung saja kita menuju ke keretanya nih, guys. Oke, jadi ini adalah perjalanan menuju kereta. Nah, kalian bisa menggunakan kereta ini dengan lebih cepat dan lebih mudah, tidak ada lagi istilah delay. Ada beberapa keuntungan ketika menggunakan transportasi kereta cepat ini, guys. Dan saya sangat nyaman menggunakan kereta ini karena tanpa harus take off, tanpa harus landing. Kalau menurut saya, guys, pas take off pesawat itu, take off dan landing itu aduh nggak kuat, guys. Jadi pas dapet kereta ini, aduh, coba aja ada di seluruh dunia seperti ini. Pasti keluar negerinya pakai ini aku, guys, mending daripada pakai pesawat. Sedikit informasi saja bahwa kereta kecepatan tinggi Haramain ini atau disebut dengan Qatarul Haramain Syariah juga dikenal sebagai jalur kereta api barat atau kereta kecepatan tinggi Mekah Madinah nih, guys. Itu merupakan sebuah sistem transportasi kereta kecepatan tinggi antar kota dengan jarak 449,2 km. Jalur ini akan menghubungkan kota suci umat Islam Madinah dan Mekah melalui kota ekonomi Raja Abdullah Robiq Jeddah dan Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jalur ini akan terhubung dengan jaringan nasional kereta api di Arab Saudi di Jeddah. Proyek ini telah mengalami keterlambatan lebih dari 2 tahun yang seharusnya direncanakan atau dibuka pada tahun 2012. Namun saat ini jika kalian misalkan pergi umroh atau haji, kalian bisa menggunakan kereta cepat ini, guys. Jadi dulu kalau misalkan saya mau ke Jeddah atau Jeddah ke Madinah, kemana-mana itu saya pakai bus Sabco. Nah, bus Sabco ini juga merupakan transportasi publik yang ada di Saudi Arabia, guys. Di sini maksud saya di bus Sabco ini juga ada beberapa pelayanan seperti ekonomi dan
VIP guys. Jadi kalau misalkan kalian pilih yang VIP, mereka itu menyediakan pelayanan yang lebih baik dibanding dengan ekonomi guys. Misalkan di VIP kalian bisa menikmati beberapa makanan, snack yang disediakan dari bus Subco-nya sendiri guys, sedangkan ekonomi tidak tersedia makanan seperti itu guys. Namun kalian tidak usah khawatir karena di setiap pemberhentian Subco itu biasanya akan memberi kesempatan kepada para penumpangnya untuk ke toilet ataupun sekedar untuk membeli beberapa makanan dan boleh dibawa ke bus Subco guys. Nah, ada hal yang paling unik yang tidak bisa kalian temukan di tempat lain di seluruh penjuru dunia ketika kalian melakukan perjalanan dari Riyadh ke Mekah ataupun dari Madinah ke Mekah guys. Karena setiap bus yang berasal dari Riyadh ke Mekah ataupun dari Madinah ke Mekah bukan hanya bus saja, tetapi kereta cepat ini juga, kemudian pesawat juga, itu akan memberikan announcement atau pengumuman kepada para penumpang bahwa kita sekarang berada di mikat, seperti itu guys. Nah, kenapa mereka memberitahukan kepada penumpangnya bahwa kita sekarang berada di mikat? Itu dikarenakan di saat mikat inilah kita akan melakukan niat. Misalkan kita mau pergi umroh, maka kita akan melakukan niat di mikot ini untuk umroh guys. Nah, spesial buat Subco sendiri ataupun bus itu sendiri ataupun taksi, kalau misalkan kalian ingin melakukan umroh, kalian harus mengatakan kepada supir taksinya ataupun supir Subco-nya ataupun supir bus yang umum. Namun emang seperti itu, walaupun kalau kalian nggak ngomong tetap aja seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian ngomong ke mereka itu bahwa kalian akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi setiap mikot yang dilewati oleh bus ini, mereka akan berhenti dan membiarkan kalian untuk melakukan niat mandi di tempat mikot itu, membeli pakaian ihram bagi kalian yang belum punya. Nah, seperti itu guys. Itulah hal yang tidak pernah dan tidak akan bisa kalian dapatkan di tempat lain guys. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat bagaimana kondisi di dalam kereta cepat ini guys. Jadi kursinya itu pas di tengah-tengahnya itu akan ada meja. Nah, meja itu sebagai pembatas untuk kepada para penumpang bahwa ini sebelah depan dan ini belakang itu berhadapan guys kursinya. Kalian bisa lihat. Nah, seperti itu. Seperti halnya dengan Subco yang memiliki fasilitas VIP dan ekonomi, di sini juga guys di kereta cepat ini kalian juga bisa menemukan fasilitas bisnis dan ekonomi. Untuk fasilitas bisnis sendiri kalian sudah pasti tahu kan, tempatnya lebih luas, kursinya lebih nyaman, nah, seperti itu. Sedangkan ekonomi sendiri kalian bisa lihat seperti inilah kondisinya guys. Kalau saya cuman ngambil yang ekonomi saja guys, dan saya akan mencari tempat duduk saya sesuai dengan nomor kursi yang tertera di tiket guys. Dan ini kita sudah lepas landas ke Jeddah. Semoga bisa selamat sampai tujuan. Alright, jadi setelah kita berada di dalam bus ini selama 1 jam 48 menit, nah, akhirnya kita sampai di Jeddah guys. Oh iya, satu hal yang saya lupa untuk memberitahukan kepada kalian bahwa di sini
sangat sensitif antara gender. Jadi laki-laki dan perempuan itu selalu terpisah. Tapi untuk di kereta ini tidak ada guys, tidak ada pemisahan gender antara laki-laki dan perempuan. Namun di bus Subco ataupun bus biasa itu selalu yang perempuan di bagian depan, yang berkeluarga di bagian depan, dan yang single laki-laki itu di bagian belakang semua guys. Seperti itu aturannya. Namun di kereta ini nggak ada guys, sama seperti pesawat, tidak memisahkan antara gender laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau misalkan nomor kursi kalian berdampingan dengan nomor kursi perempuan, biasanya si perempuan ataupun si laki-laki ini akan memberitahukan kepada Anda untuk melakukan negosiasi dengan penumpang lain, bersama-sama duduk berdampingan dengan laki-laki dan duduk berdampingan dengan perempuan. Alright. Jadi seperti itu saja untuk perjalanan kali ini dari Madinah ke Jeddah. Nah, buat kalian yang pengen umroh, nanti kalau misalkan kalian udah tiba di Mekah, kalian bisa menggunakan transportasi ini untuk lebih nyaman dan lebih aman guys. Seperti itu saja. Alright, see you again in the next journey, and thank you very much for watching.